kemarin kita sudah belajar matematika dan hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial, mengenal mesin cerdas dan non cerdas. Baik, anak-anak, apakah kalian pernah mencuci baju? Pernah. Apakah kalian pernah menanak nasi? Pernah. Apa kalian pernah membuat jus buah? Pernah. Menggunakan apa jika kita membuat jus? Blender. Nah, alat-alat itu semua yang kalian miliki itu adalah mesin non cerdas. Apakah kalian pernah bermain HP menggunakan Google? Menggunakan Google Map? Itu adalah contoh dari mesin cerdas. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah, coba dibaca, semua baca. Siswa mampu mencerdaskan apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Siswa, yo. Siswa mampu mengidentifikasi mesin cerdas dan non cerdas. Siswa dapat menyebutkan manfaat mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat berlatih berpikir komputasional dengan aktivitas sederhana. Baiklah anak-anak, apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mesin cerdas mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan mengolah kebetulan, sedangkan mesin non cerdas hanya merespons sesuai perintah dan otomatis program tanpa kemampuan berpikir mandiri. Baik, kalian semua pintar semua. Bu Yuli ada sedikit video, coba bisa dilihat, ini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Yeti. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial dengan materi konsep dasar kecerdasan artifisial fase C kelas 5 dengan materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep dasar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dengan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA
juga belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja, dan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan juga pola. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial tentunya. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, kali ini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama belajar dari pengalaman. Jadi tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Tabel di bawah ini adalah perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non cerdas konvensional. Mari kita cermati bersama-sama. Pada aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dalam aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pada aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Berikut adalah contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian ada KA Chatbot, layanan penggunaan otomatis pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja seperti e-commerce dan lain sebagainya. Mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan rambu lalu lintas lainnya. Berikut adalah contoh mesin non cerdas, jadi hanya berfungsi sesuai dengan perintah manusia. Contohnya adalah kalkulator. Kalkulator itu pintar, tetapi hanya bisa melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Jadi ketika kalkulator ini mengalami error atau terjadi kesalahan, memerlukan bantuan manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mesin cuci manual. Ia masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencuciannya, serta tidak bisa menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian. Yang ketiga, ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai si pengguna atau histori tontonannya. Nah, materi ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Di situ tadi kita sudah mengenal mesin, apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baik, ini tadi coba kalian sebutkan apa aja tadi contoh mesin non cerdas. Apa? Mobil otonom. Ada apa? HP, GPS. Ada apa tadi? Chatbot. Ciri-cirinya apa? Bisa berjalan sendiri tanpa beda lagi dengan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu apa tadi? Bisa pikir dan belajar seperti manusia. Terus Dapat mengenali suara dan beberapa pola. ya, terus bisa mengambil keputusan sederhana. Contohnya apa tadi? Google Assistant, ada GPS, ada mobil otonom. Oke, baiklah. Sekarang, nah ini adalah contoh apa nak? Mesin non
Nah, coba perhatikan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas bisa belajar. Mesin non cerdas iya, hanya mengikuti instruksi manusia. Terima kasih. Apakah kalian sudah paham apa itu KA mesin cerdas dan mesin non cerdas? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, kemarin Bu Yuli udah berpesan untuk setiap kelompok membawa handphone, dan ini Bu Yuli ada games yang bisa kalian kerjakan di sini. Bisa di-scan barcode-nya ya. Nah, nah ini ya. Coba HP-nya dikeluarkan. Bisa scan? Yang hidupin dulu. Pas ke mendekat ke situ kalau nggak bisa. Masih di sini. Kasih. Maju kalau nggak bisa sini. Mas Aki udah? Bisa masuk? Bisa? Mbak Mela udah bisa? Ya udah, bisa dikerjakan itu. Yang sudah bisa masuk, bisa dikerjakan ya. Ada perlu bantuan? Gimana? Oh, kalah. Kamu? Itu dimasukkan. Gimana? Ya itu bisa dimainkan ya. Ada yang menang? Itu di-scan, buka Google.
Gimana? Punya merah udah berhasil? Level berapa? Level 2. Oke, lanjutkan. Mas Syakir? Yang dimasukkan ke dalam sampah. Kamu kalah? Itu ada contoh sampah organik dan non-organik. Yang organik dimasukkan di organik, yang non-organik dimasukkan di dalam sampah non-organik. Seperti itu. Tong sampah ini dimasuki sampah organik. Nah, yang kuning ini plastik, kaleng, botol ya. Ingat-ingat, kuning, plastik, kaleng, botol. Nah, yang hijau ini sisa-sisa makanan. Baik, kita mulai ya. Kardus yang biru itu kardus bekas, popok kapas. Kita mulai. Sudah level berapa Mbak Mela? Oh, baru level 2. Oh, udah level 3. Mas Syakir level berapa? Mas Syakir? David and Marty Immersion. Nah, ini tadi dimasukin mana ya? David and Marty Immersion. Nah, ya elah, kok kalah? Tadi karena apa? Karena salah memasukkan. Baik, sudah selesai? Oh, masih berlanjut. Baiklah, itu game Bu Yuli nanti bisa dilanjutkan di rumah lagi ya. Baik, sekarang handphonenya bisa dimasukkan. Dan ini ada tugas kelompok untuk kalian. Kalian menganalisis, ini sudah sesuai kelompok kalian. Menganalisis KA yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Silahkan kalian analisis, kalian isikan, dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ada 2 ya, bentar. Nanti perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan.
Oh iya, nanti bacanya berdua nggak apa-apa. Nah, ini menyalakan lampu di rumah itu menggunakan kecerdasan artifisial apa enggak? Yang benar kamu kasih tulisan benar, yang salah kamu tuliskan salah. Ya, gimana Mas Akid? Waktunya 8 menit ya, Nak. Itu nama mesin cerdasnya itu apa misalkan? Mesin cuci kan? Mesin cuci itu loh. Mesin cuci itu waktu itu membantu aku dalam hal apa? Nah, gitu seperti itu ya. Benar, benar. Terus mengetik di komputer biasa itu menggunakan instruksi berarti benar apa salah? Google Map memberi jalan cepat, benar apa salah? Ya, bagaimana? Gimana, Mas? Mungkin Mas memberi jalan cepat, benar nggak? Benar ya, Pak. Benar. Sudah. Bermain bersama teman itu menggunakan kata atau tidak? Benar. Ini jangan lupa nama kelompoknya ditulis di atas, nama kelompok. Ya, gimana Mas Syakir?
belajar kelompok dari Syafani Nur Asih Sinta Fika kelas 5. Contoh aktivitas: menyalakan lampu di rumah gunakan KA. Benar, mengetik di komputer biasa gunakan KA benar. Google Maps memberi jalan tercepat gunakan KA benar. Aplikasi edit foto yang otomatis mempercantik wajah gunakan KA benar. Bermain bola bersama teman salah. Menonton rekomendasi film di Netflix gunakan KA benar. Oke,